Balon udara selalu lebih besar dibandingkan pesawat terbang terbesar sekalipun dan selalu memicu emosi pada orang-orang. Di awal abad ke-20, balon udara mendominasi langit, menghubungkan benua dan melakukan penerbangan transatlantik. Sejarah keberadaan mereka penuh dengan tantangan. Di zaman sekarang, berkat material dan teknologi baru, dengan meningkatnya permintaan untuk solusi ramah lingkungan dalam pengangkutan barang, balon udara siap untuk mengejutkan kita lagi. Balon udara, Hindenburg, adalah simbol kemewahan dan tragedi. Hindenburg muncul di puncak era pembuatan balon udara. Ukurannya sangat mengesankan. Panjangnya mencapai 245 meter, dengan volume lebih dari 200.000 meter kubik, dan kapasitas angkut lebih dari 100 ton. Kamar-kamar yang nyaman, ruang makan dengan jendela panorama, dan ruang merokok membuatnya mirip dengan hotel terapung. Tragedi pada 6 Mei 1937 di Lakehurst, ketika Hindenburg terbakar saat mendarat, menandai akhir dari era balon udara. Penyebab bencana ini masih dibahas hingga kini, tetapi yang paling mungkin adalah kebocoran hidrogen yang menyebabkan ledakan akibat listrik statis. Tragedi ini merenggut nyawa 36 orang dan memberikan pukulan berat bagi reputasi hidrogen sebagai gas yang aman untuk pengisian. Balon udara, Graf Zeppelin, adalah penakluk langit yang sukses. Graf Zeppelin merupakan salah satu pencapaian terbesar dalam pembuatan balon udara di abad ke-20. Dengan panjang 236 meter dan volume gas lebih dari 105.000 meter kubik, ia memiliki jarak tempuh dan kapasitas angkut yang mengesankan. Balon udara ini mencetak banyak rekor dalam jarak dan kecepatan, menunjukkan keandalannya bahkan dalam kondisi yang sulit. Kepopuleran yang luar biasa datang dari penerbangan transatlantik dan perjalanan keliling dunia pada tahun 1929, di mana ia menempuh lebih dari 34.000 km. Ia mengunjungi Tokyo, San Francisco, dan kota-kota lainnya. Selama penerbangan, para penumpang menikmati kenyamanan yang tiada tara. Graf Zeppelin membuktikan kemungkinan penerbangan antar benua secara reguler dengan kesuksesannya jelas menunjukkan potensi balon udara untuk jangka panjang. USS Akron dan USS Macon adalah kapal induk terbang Amerika. Balon udara kaku raksasa ini muncul pada awal tahun 1930-an, mewakili konsep ambisius Amerika tentang kapal induk terbang. Mereka dirancang untuk melakukan pengintaian laut jarak jauh dan menjaga pantai, serta membawa skuadron pesawat tempur di dalamnya. Inovasi utama mereka terletak pada mobilitas dan jarak tempuh. Balon udara ini bisa dengan cepat dikerahkan di mana saja di sepanjang pantai, memberikan perlindungan bagi armada dari udara. Namun, era kapal induk terbang tidak berlangsung lama. Dua kecelakaan yang disebabkan oleh kondisi cuaca buruk dan kekurangan konstruktif merenggut nyawa banyak pelaut dan mengakhiri program tersebut. Teknologi pembuatan balon udara ternyata masih belum cukup matang untuk menjamin keselamatan raksasa semacam itu. Sayangnya, setelah Macon, ide kapal induk terbang ditinggalkan dan fokus beralih ke pengembangan yang lebih tradisional. L-59 adalah balon udara yang bertahan lama. Ia muncul selama Perang Dunia Pertama. Ia tidak hanya berfungsi sebagai pembom, tetapi juga sebagai alat untuk pengintaian dan pengangkutan barang. Penerbangan Transafrikanya pada November 1917 membuatnya terkenal, dengan tujuan untuk menyuplai pasukan Jerman di Afrika Timur Jerman. Penerbangan tersebut memecahkan rekor jarak jauh dan menunjukkan potensi pesawat udara untuk transportasi jarak jauh. Pesawat udara R-101 adalah pesawat raksasa Inggris yang gagal lepas landas. Balon udara R-101 dirancang dalam kerangka program Inggris untuk layanan udara kekaisaran. Balon ini seharusnya menunjukkan keunggulan teknologi Inggris, menghubungkan sudut-sudut terpencil dari kekaisaran, dan dirancang sebagai istana udara yang besar dan mewah. Ia adalah balon udara terbesar pada masanya, menjanjikan jarak, kecepatan, dan kenyamanan yang sebelumnya tidak terjangkau. Balon ini direncanakan untuk digunakan dalam penerbangan penumpang ke India dan Australia, meningkatkan kecepatan perjalanan dan memperkuat hubungan di dalam kekaisaran. Namun bulan Oktober 1930 penerbangan komersial pertamanya, R-101, mengalami kecelakaan di Prancis, merenggut nyawa 48 orang. Penyelidikan mengungkapkan banyak kekurangan yang sangat signifikan dalam desain dan kondisi cuaca yang tidak menguntungkan, yang menyebabkan keadaan kritis pada struktur, dan mengakhiri era balon udara Inggris. Ada juga Titan, modern. Balon udara besar kembali muncul.
Airlander 10 adalah balon udara terbesar di abad ke-21. Sementara itu, kebangkitan minat terhadap balon udara yang dulunya terlupakan dimulai sekitar waktu yang sama ketika Airlander 10 muncul. Balon ini dikembangkan oleh perusahaan Inggris, Hybrid Air Vehicles, untuk angkatan bersenjata AS. Raksasa ini adalah gabungan antara pesawat dan balon udara, menginspirasi generasi baru insinyur. Airlander 10 mampu lepas landas dan mendarat secara vertikal, yang menghilangkan kebutuhan akan lapangan terbang. Ia jauh lebih hemat biaya dibandingkan pesawat, dan prospek penggunaannya mencakup ekoturisme, pengangkutan barang, dan penelitian ilmiah. Masa depan Airlander 10 tampak menjanjikan. Namun, cerita ini belum berakhir. Proyek untuk menghidupkan kembali balon udara sebagai moda transportasi ramah lingkungan baru saja dimulai. Kita akan melihat banyak raksasa di langit. Apa prospek balon udara besar? Bahan komposit baru, mesin yang lebih ringan, dan sistem pengendalian dengan kecerdasan buatan memungkinkan pembuatan balon udara yang jauh lebih unggul, yang sangat dibandingkan pendahulunya. Bentuk aerodinamis yang ditingkatkan mengurangi hambatan, sementara panel surya berfungsi sebagai sumber energi tambahan. Balon udara bisa memainkan peran kunci dalam menyelesaikan masalah global, mulai dari logistik, terutama di daerah terpencil. Prospek untuk investasi dalam inisiatif baru di bidang ini sangat besar. Perancangan dan produksi balon udara besar memerlukan investasi yang signifikan, tetapi potensi keuntungan dalam mengurangi biaya transportasi dan meningkatkan logistik sebanding dengan risikonya. Ini adalah arah yang menarik bagi perusahaan-perusahaan inovatif dan investor yang menginginkan masa depan yang berkelanjutan. Kami terinspirasi oleh raksasa. Meskipun ada episode tragis di masa lalu, balon udara hampir selama 1 abad tetap menjadi simbol kekuatan pemikiran rekayasa. Inisiatif Rusia, balon udara generasi baru, terinspirasi oleh warisan ini. Pembangunan balon udara berukuran besar adalah salah satu arah dari proyek ini. Tapi tujuan kami adalah untuk memikirkan kembali konsep balon udara. Kami melihat masa depan mereka di bidang pengangkutan barang, penelitian ilmiah, dan pariwisata. Kami berusaha untuk menunjukkan kepada negara dan dunia semua kemungkinan penerbangan modern. Kami terbuka untuk kerjasama. Dukungan Anda, baik itu partisipasi dalam pengembangan, investasi, atau penyebaran informasi, akan membantu kami mewujudkan ide-ide ekologis yang besar. Bersama-sama kita bisa menulis bab baru dalam sejarah balon udara besar. Ketahui lebih banyak tentang kami melalui tautan di deskripsi video. newairships.com